Inem adalah kawanku di antara kawan-kawan perempuanku. Ia berumur 8 tahun, jadi 2 tahun lebih tua daripada diriku sendiri. Ia tak berbeda dengan kawan-kawanku yang lain, dan kalau perbedaan itu ada, ialah ini. Ia tergolong cantik buat gadis-gadis kecil di kampung kami. Senang orang melihatnya. Ia sopan, tak manja, cekatan, dan rajin. Sifat-sifat yang segera memasyurkan namanya sampai di kampung sebelah menyebel. Inem patut benar jadi temanku. Dan pada suatu kali sedang memasak air di dapur, ia berkata kepadaku, "Gusmu, aku akan dikawinkan." "Masa?" kataku. "Ya, seminggu yang lalu sudah datang lamarannya. Emak dan bapak dan kerabat-kerabat yang lainnya sudah menerima baik lamaran itu. Alangkah senang jadi pengantin," seruku riang. Dengan wajah cerah, Inem berkata, "Nanti aku dibelikan pakaian bagus, didandani, dibedai, dibungai. Alangkah senang." Tapi aku tahu hidup Inem tidak mudah. Ibunya hanya seorang pembatik ikat kepala, upahnya kecil. Sementara ayahnya dikenal sebagai penjudi, bahkan diduga penjahat. Tapi tak pernah tertangkap karena saudara-saudaranya adalah polisi. Ibuku pernah bilang, bapak Inem itu begal di hutan Jati. Suatu hari, ibunya datang ke rumah kami, minta izin membawa Inem pulang. "Saya ingin mengawinkannya, Doro. Sudah perawan, sudah 8 tahun. Ibuku terkejut. 8 tahun itu masih kanak-kanak. Tapi Mbok Inem berkata, "Kami bukan priai, Doro. Asih malah kawinkan anaknya waktu 6 tahun. Ibu mencoba meyakinkan, anak-anak tak boleh dikawinkan. Tubuhnya bisa kerdil, kesehatannya terganggu. Tapi semua upaya itu tak mempan. Ibunya hanya diam sambil menggulung tembakau di mulut. Akhirnya, ibuku berkata lirih, kalau itu sudah jadi kehendakmu, semoga saja tak ada kecelakaan menimpannya." 15 hari kemudian, Inem benar-benar diambil. Sebelum pergi, ia berkata dengan suara pelan, "Sudah ya Gusmu, Inem pulang." Dan ia pergi dengan wajah berseri seperti anak kecil yang akan menerima baju baru. Tapi hatiku hampa. Tak ada lagi Inem yang menemaniku mencuci kaki sebelum tidur. Aku sangat rindu padanya. Ibuku selalu marah jika aku bermain ke rumahnya. Apa gunanya bermain ke sana? Dia sebentar lagi dikawinkan. Tetapi aku tetap datang, diam-diam. Karena larangan, entah kenapa malah membuatku makin ingin melanggarnya. Seolah dunia ini bukan milik anak-anak, tapi cuman untuk orang dewasa. Hari pernikahan pun tiba. Inem didandani cantik, alisnya dibentuk, sanggulnya dihias kembang. Aku dan teman-teman hanya bisa mengagumi dari kejauhan. Tapi di balik senyum anak-anak itu, aku tahu ia belum tahu arti pernikahan yang sebenarnya. Ia belum tahu apa yang akan ia hadapi. Ia hanya tahu ia akan mendapat baju baru. 1 tahun pun berlalulah dengan tiada terasa. Pada suatu kali, datang pula si Inem. 1 tahun telah membuat dia jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nampak betul dia sudah jadi dewasa, walaupun baru berumur 9 tahun. Seperti biasa, langsung dia menemui ibu. Duduk di lantai sambil menundukkan kepala berkata, "Doro, sekarang Inem sudah tak punya laki." "Apa?" "Inem sekarang sudah tak berlaki-laki." "Engkau sudah janda?" Ibu bertanya. "Ya, Doro." "Mengapa engkau bercerai dengannya?" Ia tak menjawab. "Engkau tak berbakti padanya." Inem pikir Inem selalu berbakti padanya, Doro. "Engkau pijiti dia kalau pulang kelelahan mencari rezeki?" tanya bunda menyelidiki. "Ya, Doro, semua pesan sudah Inem jalankan." "Mengapa bercerai juga?"
Doro, dia sering memukuli Inem. Memukuli? Anak bikini kecil dipukuli. Inem sudah cukup berbakti, Doro. Dan kalau dia memukuli dan Inem kesakitan, berbakti juga kah itu, Doro? Tangannya betul-betul meminta keterangan. Bunda berdiam diri. Dipukuli, bisik Bunda kemudian. Ya, Doro, dipukuli. Seperti emak dan bapak memukuli aku. Barangkali engkau memang kurang berbakti padanya. Seorang suami takkan sampai hati memukuli bininya bila dia sungguh-sungguh berbakti. Inem tak menjawab. Dirubahnya arah percakapan. Sudikah Doro menerima Inem kembali? Tak Bunda berbimbang-bimbang dalam menjawabnya, berkata tegas. Inem, engkau sekarang janda. Di sini banyak anak lelaki yang sudah besar. Bukankah tidak baik dipandang mata orang lain? Karena Inemkah itu, Doro? Bukan, Inem. Karena kesopananlah itu. Kesopanan. Kesopanan, Doro. Karena kesopanan Inem tidak boleh di sini. Ya, begitulah Inem. Inem tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tinggal duduk di lantai, dan nampaknya ia tidak ada maksud untuk meninggalkan tempat duduknya. Ibu mendekati dan menepuk-nepuk bahunya menghibur. Sekarang, Inem, lebih baik engkau bantu orang tuamu mencari rezeki. Sungguh sayang, aku tak bisa menerima engkau lagi.